Terjemahan surat Luqman ayat 12 sampai 14. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Fokus nih, mengantuk, masih mengantuk. Oke, sekarang tangan kiri diangkat, taruh di samping pundak teman. Katakan, sisis. Oke, dengan HP. Cek isi HP ini. Ayo belajar lagi. Baik, Bunda. Terima kasih ya. Sejak kecil sampai dewasa, Bunda dan Ayah sudah mendidik dan merawatku dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, cara Ayah dan Bunda merawatku sekarang aku praktekkan untuk mendidik anak-anak. Semoga kebaikan Ayah dan Bunda mendapatkan pahala yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, tanpa diminta, aku akan terus mendoakan Ayah dan Bunda di setiap sujud-sujudku. Dan semoga doaku menjadi pemberat kebaikan Ayah dan Ibu sampai nanti kita bisa ke surga bersama-sama. Bayangkan 20-30 tahun lagi anak kita akan berterima kasih bahwa segala jerih payah kita, segala air mata dan keringat kita, Allah takdirkan berbuah indah. Allah takdirkan menjadi penuntun bagi anak-anak kita, menjadi generasi yang solih dan solihah, yang kebaikan kita diteruskan dan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Itulah visi kita ke depan. Itulah mindset kita kenapa hari ini kita mau datang berlelah-lelah berdoa sepanjang malam untuk kebaikan anak-anak kita. Dan tantangannya adalah bagaimana tersenyum ketika tulang belulang rasanya sudah mulai patah-patah. Kalau ketika awal bulan, dompet tebel, rekening gendut, tersenyum itu wajar. Tapi ketika badan mulai lelah, dompet pun juga lelah, ATM juga makin tipis, kita tetap bersyukur karena Allah masih memberi kita keluarga dan masih memberi kita kesehatan. Maka bertahanlah dengan bahagia, karena bahagia itu energi paling besar yang akan kita salurkan kepada anak-anak kita. Karena bahagia itu bisa kita ciptakan dari rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Apalagi Bu? Nafas betul. Bangun tidur bisa bangun, bisa melek. Sesulit apapun yang kita hadapi, setidaknya kita masih diberi nyawa. Kita masih bisa berjuang, kita masih bisa beribadah. Maka mari awali pagi kita dengan tersenyum ketika bangun tidur, dan jangan lupa mengucap syukur dengan berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pertama pagi ini adalah, sudahkah saya tersenyum hari ini? Sudah ya? Sudah. Kalau belum senyum pagi, senyum sekarang juga belum terlambat Bu. Masih jam 8 gitu ya, masih pagi ya. Baik. Nah, minimal 3, 5, 10, 12 boleh, tapi minimal 3. Bayangkan wajah anak panjenengan,
Lalu tuliskan 3 kebaikan atau 3 hal yang paling kita syukuri dari anak-anak kita. Dibayangkan, anak saya banyak Ustazah. Ya yang lagi sekolah BTK Udahnya aja biar gampang gitu ya. Yang kita tulis yang lagi sekolah sekarang. Kalau 3 berarti yang hakil atau yang tengah gitu ya, yang barep gitu ya. Biar fokus. 1 anak jenengan pilih, amannya yang sekarang lagi sekolah. Bayangkan wajahnya, bayangkan dirinya, lalu tuliskan minimal 3 kebaikan atau 3 hal yang paling panjenengan syukuri dari anak jenengan ini. Apa ya saudara? Saudara cek apa ya saudara? Cek tak pilih. Direnungkan lagi, bayangkan wajahnya, bayangkan senyumnya, bayangkan dirinya, dan tuliskan 3 kebaikan yang ada pada anak panjenengan. Oke, yang masih tulis saya dulu. Minimal 3 lebih boleh. Saya 5 udah, saya 10, makin banyak makin banyak. Kalau masih banyak yang ditulis alhamdulillah. Kalau masih kurang ditambahkan lagi. Aduh, ini sudah saya tambah lagi. Saya masih ingat ini. Nah, monggo. Sudah dibaca lagi kebaikannya dengan dari anak ini. Sudah? Oke. Saya minta 2 volunteer untuk menceritakan kebaikan anaknya. Ya, gak usah sebut nama. Nanti kalau berkenan membacakan kebaikan anak panjenengan. Monggo. Karena saya pertama kebaikannya Menyayangi saudaranya, alhamdulillah. Tidak pilih-pilih makanan, alhamdulillah. Gak rewel masalah makanan. Terus senang belajar, jadi sampai lupa belajar lagi apa yang Senang belajar, masya Allah. Tidak pilih makanan, sayang saudara, senang belajar. Apa lagi Bu? mau sholat subuh di masjid, ada lagi Alhamdulillah mau sholat subuh di masjid. ya, dan mengirimkan setiap maghrib sama isya sama abis ke masjid. Alhamdulillah. Ini berarti soleh gampang gitu ya. Atau primus krina sobo musola gitu ya. Monggo terus. Terus apa ya? Itu juga Oh itu dulu. Berarti sudah 5 ya Bu ya? Oke. Oke, alhamdulillah. Saya minta 3 tuliskan ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak saya sendiri yang pertama itu dia perhatian ya. Perhatian. Ini siapa? Ibunya apa bapaknya Bu? Waduh. Ini saya. Terus nanti ibu gitu ya. Masya Allah. Oke, monggo. Jadi perhatiannya itu dia nggak ke diri sendiri atau ke orang lain. Karena orang lain yang jatuh dia tuh sampai rumah itu masih menanyakan gitu, masih mencoba mencari tahu kenapa gitu, kasihannya kayak gitu. Oke, berarti empatinya tinggi ya. Baik. Terus yang kedua, kepekaannya itu benar-benar tinggi. Kayak misalkan pada waktu saya kan kayak mulai kalau nggak terus mulai kayak beda, terus dia udah makanan kalau mau main cicipin, kalau mau makan kalau sendiri. Aduh, so sweet gitu ya, Masya Terus Allah. yang ketiga, dia alhamdulillah nggak takut atau aku gagal saat saya lagi jalan, ada yang minta air atau apa, terus saya bilang enggak ya deh, pasien yang enggak ada, terus ada Oke, nurut ya. Oke, baik, Terus alhamdulillah. yang terakhir, alhamdulillah dia sedang membantu cuci baju, menjemur, masak, lipat baju, bahkan jadi orang tua sayang lipat baju dia sendiri, dia sendiri. Alhamdulillah, barakallah. Semoga semakin bertambah terus kebaikan-kebaikannya. Baik, satu lagi kayaknya. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak saya selalu ingin tahu apa yang ada di depannya. Oke, memiliki rasa ingin tahu. Iya, rasa ingin tahu
dan anak saya juga selalu ingin belajar hal baru. Apapun yang ada di depannya dia selalu bertanya. Baik. Selalu mengingatkan orang tua. Kebetulan kan saya bekerja guys. Iya. Kadang-kadang kita kan capek terus belum misalkan belum sholat isya gitu ya, selalu mengingatkan Alhamdulillah. sudah sholat. Alhamdulillah. Ayo kita sholat bareng. Barakallah. Terus sering membantu orang tua juga di rumah. Kalau saya lagi kerja, saya bisa bantu bersih-bersih, cuci piring, gitu. Kadang-kadang bantu neneknya. Alhamdulillah. Barakallah. Pasti ada ribuan kebaikan yang jenengan tuliskan, hanya saking banyaknya hanya keluar rutin saja. Hal baik ini perlu kita biasakan, mengingat kebaikan anak kita. Nanti bisa kita tuliskan lagi, mengingat kebaikan pasangan kita. Karena ketika kita menulis hal baik, otak kita merespon bahagia. Jadi dengan menulis hal baik itu saya lihat dia senyum semua. Kalau yang mencurang ini nggak ada. Coba kalau saya tuliskan hal buruk yang dikatakan, tadi kan cocok lucu nggak begitu kan? Sering-seringlah mengingat hal baik. Karena Allah sudah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang pandai bersyukur, maka sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena ketika jenengan mengingat hal baik, itu yang bahagia siapa? Kita. Ini perlu kita perbanyak. Mengingat kebaikan orang lain dari kita itu membuat hal-hal yang tidak baik itu akan semakin tereliminir. Nanti diam-diam jenengan kalau lagi nganggur, ambil kertas tulis hal baik dari suamiku. Gitu kan? Supaya apa? Kalau jengkel itu ingat kita pasti ada kebaikan. Angel saja nek suami saja. Kebaikan orang-orang yang ada di sekitar itu mereduksi, mengurangi kejengkelan, mengurangi kemarahan, mengurangi amarah yang ada di puncak dari itu. Oke, sekarang kertas yang tadi Bu, yang tadi dengan tulis dari potong separuh ya. Oke, itu kan berarti kebaikan-kebaikan ya. Oke, sekarang coba diremas kertas tadi. Remasan ini adalah kalau kita lagi jengkel, kalau kita lagi marah, kalau kita lagi capek, kalau kita lagi gemes, boleh diremas kertasnya Bu, nggak apa-apa. Kertasnya dengan tulis kebaikan apa diremas-remas. Remas. Yang kebaikan, yang kosong jangan nanti buat tulis yang lain. Yang kebaikan. Diremas yang kecil, yang kalau jualnya tuh gitu Bu. Oke. Remasan itu adalah wujud emosi marah kita, wujud emosi capek kita, wujud emosi jengkel kita, wujud emosi kecewa kita. Kita remas kertas itu, oke? Maka sekarang kita buka lagi kertasnya. Adakah kebaikan-kebaikan yang tadi kita tulis nampak jelas terlihat? Ada, tapi tertutup oleh guratan-guratan kertas tadi. Masih ada, tulisannya masih ada, tapi tidak sejelas tadi. Itu artinya ketika kita marah, ketika kita jengkel, ketika kita kecewa dan kita melontarkan ucapan-ucapan yang melukai anak kita, maka kebaikan dari anak kita itu akan tertutup oleh amarah kita. Kertas yang tadi licin, bersih, ketika tertutup oleh amarah, dia bisa kembali terbuka, tapi bekasnya masih ada. Kecewanya bahkan terbawa sampai anak kita dewasa. Anak kita masih baik, anak kita masih seperti yang kita banggakan. Tapi ketika kita meremasnya dengan amarah, meremasnya dengan kecewa, membanding-bandingkan dengan orang yang kita anggap lebih baik dari anak kita, maka kebaikan anak kita tak lagi jelas di mata kita. Kebaikan anak kita tak lagi tampak seperti semula karena tergores oleh kata-kata kita sendiri.
maka berhati-hatilah dengan lisan kita, terutama ibu, karena ucapan kita adalah doa. Bandingkan dengan kakak saya. Ya ibu sekarang di mana bu? Yang di dengan JPI? Ya sudah meninggal ya Ustazah. Ini nyata bahwa luka itu kalau tidak kita ikhlaskan, dia akan terus terbawa bahkan sampai kita mati. Dan itu terkadang keluar dari mulut kita. Dan itu terkadang terjadi karena kita marah dan tidak mengendalikan kata-kata yang keluar dari lisan. Sulit memang bagi kita untuk tidak berkata ketika marah. Rasanya itu ada sesuatu yang ingin kita keluarkan. Tapi berhati-hatilah, jangan sampai amarah kita membuat kertas itu seperti sekarang ini. Ada garis-garis luka yang akan terbawa sampai mereka dewasa. Saya ibu yang sabar, ikhlas dan ridho dengan amanah dari Allah. Bismillah, saya ibu yang ikhlas, selalu berusaha memilih kata yang tidak melukai anak saya. Bismillah, semoga Allah mampukan. La haula wala quwata illa billah. Sering-sering ya Bu, tarbiyah diri sebelum mentarbiyahkan. Sejatinya menjadi orang tua itu adalah menundukkan ilmu kita sebelum bisa berdoa kepada Allah yang Maha Pembolak balik hati. Semoga kita menjadi pribadi yang taat pada Allah dan Rasulullah. Tidak mudah, tapi bisa dilatih. Bismillah, memang berat rasanya, tapi inilah syurga kita. Bismillah, ketika kita merasakan memang dunia ini tempat kita berlelah dan bersusah payah, dan di syurga nanti tempat kita. Maka di kertas yang satunya lagi, 3 hal yang akan saya lakukan sekarang untuk membuat anak saya bahagia. Karena kita menjadi pribadi yang bahagia dimulai dari kita yang bahagia. Monggo sila lakukan supaya saya menjadi orang tua yang lebih baik dari saya. Supaya saya bisa membuat anak saya bahagia dan selalu rindu bersama kita. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ada yang 3. Allah untuk jadi orang tua yang lebih baik ke depannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Doa, betul sekali. ingat ya Bu, kok lagi gemes? Contoh cinta doa. Nah, nggih. Masya Allah, berat itu. Bercanda. Berat sekali.
Barakallah. Nggih, jangan dilihat bungkusnya ya, lihat isinya. Bercanda. Oke, satu lagi. Sebutkan doa yang suka dibaca Nabi Ibrahim untuk anaknya. Tadi sudah saya contohkan. Monggo. Robi habli minas solihin. Betul sekali, Masya Allah. Barakallah. Ya, tapi gak apa cuma saya kurang. Baik. Alhamdulillah. Sama Allahumma ya Allah, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana shalihan. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang. Sayangilah mereka bagaimana mereka menginginkan di waktu kecil ya Allah. Dan jika ada luka yang mereka sebarkan di masa lalu kami ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu untuk kami ikhlaskan ya Allah, untuk kami lepaskan ya Allah, karena kami yakin tidak ada niatan orang tua kami untuk membuat kami terluka ya Allah. Jadikan kami orang tua yang ikhlas dan ridho dengan amanah yang Engkau berikan ya Allah. Jangan biarkan kami terjebak pada masa lalu yang membuat kami kecewa ya Allah. Mampukan kami memintai cinta untuk anak-anak kami ya Allah. Cinta yang tulus sebagaimana cinta-Mu kepada kami ya Allah. Cinta tanpa syarat, cinta yang membuat mereka kuat untuk terus berjalan dengan kebaikan, cinta yang membuat mereka ridho akan takdir yang Engkau berikan ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nanti sebelum sesi ditutup dengan doa, bisa dilakukan tanya jawab untuk dua penanya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjelaskan ke orang tua kita dari kakek nenek di anak tentang perbedaan kita dalam Tuhan, kan jelas berbeda sama Baik, sekarang samanya berbeda. Ini untuk kita yang sandwich generation ya, yang satu rumah itu tinggal dengan anak, dengan kakek, atau mungkin juga ada saudara dan lain-lain. Baik. Yang pertama, saya juga mengalami ibu, saya tinggal dengan ibu saya yang sudah 77 tahun. Gitu ya. Dan kita perlu menyadari bahwa semakin bertambah usia, yang paling dominan dari manusia adalah kecemasan, was-was, khawatir. Ya. Yang pertama, tunjukkan kepada orang tua kita adab. Itu penting, karena kita sedang mencontohkan pada anak kita. Ketika ada ketidaksepakatan, gitu ya, misal polanya berbeda, maka cari cara yang tepat untuk menyampaikan pendapat. Yang pertama, jangan di depan anak kita. Itu penting, supaya kita tidak menjatuhkan harkat sang nenek ini. Karena di mata nenek, aku tuh harus super power sama pupuku. Jadi kita udah ngasih sangu, dia ngasih sangu juga, gitu kan? Supaya tambah sayang, gitu kan? Yang kedua, dahului dengan ucapan terima kasih. Semua ibu sudah bantu ngomong adik, sudah bantu mendidik adik.
Itu bagian dari pengakuan. Karena terkadang kita tuh lupa bahwa nenek juga berjasa loh. Kalau kita pas nggak ada, yang dititipkan juga nenek. Gitu. Ucapkan terima kasih. Karena orang tua itu sangat suka dihargai, diakui. Dan yang ketiga baru sampaikan nyuwun tolong. Biasanya itu terjadi ketika kita sedang menasihati, si nenek itu kepingin bela. Karena cucu di atas segala-galanya gitu kan. Nyuwun tolong. Biar dok badan bingung, pengen pulau. Orang tua dan cucu itu lebih daripada kita. Gitu. Contoh yang paling sederhana, jika saya dengan anak saya punya kesepakatan, anak saya pas 6 SD, itu sudah kita kasih kesepakatan 1 hari boleh main HP 2 jam. Pakai timer kan? Kasih, anakku lagi ngobrol HP, aku wajar, aku. Saya sampaikan, ibu punya kesepakatan kali jam. Mungkin itu kali jam, HP-nya masih nambah. Ya tapi dia ngobrol aku. Maju mundur lagi, tidak terlalu sakit. Mungkin sementara kita ini mengajarkan ketangguhan. Bisa contoh lagi, anak kita aku rumah. Oh dia sih ini, kok aku yang lama-lama. Dibeda lagi, kan caranya begitu. Jadi kita santai, slow dan jangan menyalahkan. Karena orang tua disalahkan itu merasa bahwa tak didik, dibilang aku. Monggo silahkan. Yang mana dulu? Yang ini atau yang ini? Monggo, yang terdekat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengikhlaskan hati kita untuk menerima apa yang kita beri? Misalnya hubungan ibu dan anaknya yang tidak baik, sehingga kita tetap bahagia membersamai anak. Masya Allah. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Mengikhlaskan. Coba sekarang kita lihat surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas coba dibaca dalam hati. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu nggak tampak, nggak diucapkan. Contoh di surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata Al-Ikhlas. Tapi di surat Al-Ikhlas itu yang paling banyak kata Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Ini semua sifat Allah semua. Jadi artinya supaya kita bisa ikhlas, kembalikan semua kepada Allah. Ya Allah, supaya kita dan beliau Allah perkautkan, Allah satukan dalam ikatan kebaikan dan cinta karena Allah. Itu miliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 3 penanya, Ustazah Ika. Ada apa, boleh tambah 1 lagi? Tadi beliau sudah terlanjur angkat tangan. Boleh, monggo. Terakhir ya, Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanyakan Ustazah, dengan segala kebaikan yang anak-anak kita pernah lakukan yang ditulis seperti yang tadi di depan, itu menjaga setiap kebaikannya agar konsisten, agar mau sesuai dengan yang sebaiknya itu gimana gitu. Kadang-kadang anak berubah-ubah, kadang semangat, kadang enggak, kadang itu gimana? Baik. Atau mau Ustazah? Matur nuwun, pertanyaannya baik sekali. Bagaimana kebaikan yang ada pada anak kita itu terus konsisten, terus bertambah, tidak berubah bahkan berkurang. Karena terkadang di mata kita, semakin besar anak kita itu semakin berkurang kebaikannya. Betul nggih? Dulu waktu kecil kok azan langsung ambil sarung. Sekarang kalau azan malah tetap pegang HP, gitu kan? Di mata kita, semakin besar anak kita, semakin berkurang kebaikannya. Padahal ibu ingin katakan kepadamu, semoga ayah dan ibu bisa menjadi cinta bersama Allah. Bukan justru yang membuat hatimu patah untuk bertahun-tahun. Kamu
memang tidak dapat memilih siapa orang tuamu dan di keluarga seperti apa kamu dibesarkan. Namun menjadi orang tua yang tepat dan terbaik untukmu, yakni menjadi sosok orang tua, menjadi orang tua yang membuatmu belajar banyak hal baik yang membuatmu merasa aman dan nyaman ketika kamu pulang ke rumah. Dan semua itu dimulai dari cinta kita ini kita niatkan pada Allah, karena Allah sudah menitipkan amanah yang begitu indah untuk kita, maka dan selalu hidup dengan hati yang baik. Bismillah, mulai hari ini yang bermanfaat. Semoga Allah mampukan saya dan kalian semua terus berproses menjadi orang tua yang terbaik. Karena memang tidak ada kata yang sempurna, tetapi yang ada adalah kata untuk terus belajar menjadi orang tua yang terbaik. Karena terkadang kita ingin anak kita segera berubah, tetapi sesungguhnya Allah ingin kita dulu yang berubah. Kita akan sulit merubah anak-anak kita ketika kita belum merubah diri kita. Karena anak tidak meminta kita menjadi orang tua sempurna, tetapi mereka hanya ingin kita hadir dengan cinta. Cinta tanpa syarat, cinta karena Allah, karena telah menitipkan amanah kepada kita. Semoga Allah mampukan kita semua menjadi orang tua yang